Yo, balik lagi sama gue Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan altcoin hari ini. Itu adalah Chainlink, teman-teman ya. Karena kemarin ada yang request, wah lumayan lawan arus, coba bahas Chainlink, akan saya bahas. Dan nextnya apa, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video ini. Yang menarik adalah hal yang lainnya atau koin lainnya, ini BNB ya. Tuh, yang lainnya kita bisa lihat nih, merah merona, BNB-nya cenderung cukup positif. Ya, jadi kalian bisa komen aja, nggak apa-apa. Request untuk nextnya altcoin apa, mau BNB atau Doge ya, kemarin sempat naik akhirnya drop lagi atau apa ya. Ini kita bisa terpantau Chainlink lumayan lawan arus lah. Dan terakhir pembahasan ini di hari Sabtu ya, ini ada UMA ya. Ini kemarin tuh sempat pump lagi sampai 5,9 ya di future-nya, tapi kalau di spot itu di $6 dan akhirnya sekarang udah rejection kembali. Dan sebelumnya ada pembahasan ING juga menjelang token unlock-nya Solana dan Sui. Oke, jadi tanpa basa-basi kita bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily. Overall secara daily masih sama untuk outlook-nya ya. Dia udah rejection strong dari zona ini ya. Kemudian dia retest terhadap MA55-nya, naik untuk retest kembali terhadap trendline support, and then rejection kembali. Akhirnya for the first time dia closing di bawah EMA 55 nih pada 18 Januari 2024. Kemudian ya weekend kemarin sideways ya, sempat bikin jarum atas bawah, masih ketahan ya di bawah EMA 55 dan sekarang melanjutkan atau sedang berada progres koreksinya ya. Jadi closing candle besok kalau dia berhasil close di bawah area ini, coba akan saya tandain dulu pakai horizontal di sini ya. Nah, di sini. Ini mungkin warnanya akan saya ganti dengan warna orange aja ya. Ini menjadi area yang menurut saya krusial. Kenapa? Ini kita bisa lihat semenjak 11 Desember 2023 sampai hari ini closing masih di atas $41.249 secara daily. Berarti kan kita bisa lihat closing tertingginya atau closing terendahnya lah ya di area itu. Walaupun kita bisa lihat dia bikin jarum-jarum nakal nih sampai 40.100-an, 40.500-an dan terakhir di $40.200. Jadi kalau misalkan let's say besok closing candle secara daily for the first time di bawah $41.240, itu bisa ada indikasi untuk dia bahkan ngetes ya OTW ke 39.000 sampai $40.000. Itu chance-nya lebih besar lagi ya kalau closing di bawah $41.240. Itu menjadi concern saat ini untuk si Bitcoin secara daily-nya ya. Jadi palingan secara daily itu karena memang belum adanya tanda-tanda untuk pemantulan yang signifikan atau bagaimana, kita bisa lihat di sini ya, belum ada indikasi karena ya terakhir kali buyers cuman ngangkat harga dari sini. Meanwhile pun masih ketahan terhadap EMA55, akhirnya sekarang reject kembali. Dan progresnya pun kita bisa lihat, kita pakai pet aja dari sini. Ya koreksi, retest ya, di sini rejection strong, retest, ya rejection lagi, di sini retest dan bisa aja untuk ngelihat dia koreksi lebih lanjut ke next area target. Ya ini dulu aja concernnya. Nanti baru kita lihat di sini pemantulan apakah signifikan seperti ini. Ya, retest baru lanjut naik lagi atau malah kenaikannya pun cenderung terbatas seperti bagaimana bro, begini naiknya pelan-pelan gitu ya, naiknya pelan-pelan akhirnya reject lagi ya. Jadi bisa dipantau dulu ketika memang dia benar masuk ke koreksi zona $39.40.000 dan lihat reaksinya buyers dari situ ya, benar-benar ngangkat harganya nggak, karena ini benar-benar belum di testing nih semenjak dia mampu break area psikologis tersebut dan belum di testing kembali ya. Jadi palingnya itu yang menjadi concern saat ini. Dan ya kita lihat untuk si Bitcoin secara time frame hourly-nya, kemarin kita bisa lihat ya, ini outlook yang sebelumnya ya, dia bergerak di dalam sebuah bear flag pattern, dan waktu weekend pun bisa aja dia naik untuk sideways, kemudian next stop di sekitar 42.300-an sampai 42.700-an, di mana di situ juga ada EMA 200 secara time frame 1 jamnya. Ya jadi itu yang diekspektasikan. Cuman sayang dia cuman membuat trend sideways aja, nggak sampai di situ malah udah lanjut turun ya. Sebentar, oke kita hapus dia. Jadi dia udah testing area sini naik ya, kemudian dia cuman bikin range sideways doang di sini ya, kita bisa lihat di sini
bukannya lanjut naik lagi, tapi malah sekarang ini lagi terbreakdown teman-teman. Jadi prepare ketika memang dia udah breakdown dari range area sideways ini, ya bisa aja dia untuk visit ke lowest areanya di sekitar 40.300 dolar, 40.200 dolar ya zonasi ini. Kalau ini juga dibablas, ya potensinya apa bro? Potensinya dia bisa create yang namanya lower long secara daily, hourly-nya, and then visit ke kisaran 39.300 sampai 39.700 dolar di area ini. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk dua area ini terdekat, untuk resisten yang masih sama di area sebelumnya yang saya sudah sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi itu beberapa area pantauan untuk si Bitcoin ya, secara daily maupun hourly. Tetap masih waspada teman-teman, karena memang kita belum adanya koreksi major, dan ya at least masih masuk akal sekali lah kalau memang nanti kita akan delete untuk sedalam-dalamnya ke kisaran 35.000 dolar, dan overallnya masih bisa dibilang bullish untuk si Bitcoin, masih uptrend lah ya, walaupun ya sekarang koreksi. Next kita akan bahas untuk si Chainlink. Nah memang kemarin ini Chainlink lawan arus ya. Cuman yang perlu di take down ini, saya ada highlight beberapa. Ini adalah dua resisten terdekatnya di sekitar 15,646 sampai 16,43 dolar. Next di sini itu di sekitar 18,15 sampai 19,15 dolar. Dimana saya tandanya itu sebelumnya ini sempat menjadi support resisten nih pada pergerakan di bulan di bulan Februari, Januari, April 2022 ya. Jadi itu kita bisa lihat walaupun dia memang kelihatannya lawan arus gitu ya, cuman dia lagi masih ketahan ya. Kita bisa lihat beberapa kali ketahan nih. Ada 1, ini 2, ini 3, dan ini potensi keempatnya. Jadi kalau terus-terusan dia masih ketahan ya, waspada untuk akhirnya dia akan visit kembali at least ke kisaran 12,47 sampai 13 dolar untuk si Chainlink. Dan yang menariknya adalah kalau kita lihat di lower time frame, seperti time frame 1 jam, let's say 1 jam teman-teman ya. Ini coba saya scroll dulu untuk time frame 1 jamnya, dan ya progres kenaikannya pun cenderung terbatas ya. Di sini kita bisa hubungkan sebuah trend line, support, dan juga kita bisa lihat di sini. Ya, dia bergerak di dalam sebuah channel, walaupun ya progresnya naik tapi bertahap teman-teman. Naiknya itu bukan naik yang signifikan. Minimal waktu dia drop di sini rejection ya, mantul terus reject strong lagi. Kita bisa lihat momentumnya 1, 2, 3 ya. Dibandingkan waktu dia recovery, ini benar-benar bertahap banget teman-teman. Ya, kita bisa secara momentumnya jadi diwaspadai sekali untuk si Chainlink sekarang. Kalau kita bisa lihat secara time frame hourly-nya, ketika dia udah bergerak dalam sebuah channel ini menjadi salah satu acuan yang bisa kita pergunakan untuk posisi saat ini. Ketika Chainlink ini udah breakdown terlebih dulu, ini bisa prepare untuk dia lanjut turun di sekitaran next area target tadi sudah saya sampaikan di 12,39 sampai 13 dolar. Tapi kalau misalkan di sini dia mengalami percepatan tren ya, kita bisa pantau next area target di 18,16 sampai 19,12 dolar untuk si Chainlink-nya ya. Jadi overallnya ini dulu aja kita harus menjadi concern saat ini. Kita bisa gunakan channel dulu ya, either dia breakout atau dia terbreakdown dulu ya, mungkin bisa dimanfaatkan dan baru bisa di setup untuk long maupun shortnya di Chainlink. Dan sedikit tambahan kalau secara daily ya. Nah, kalau secara daily ini dia overall cuman create base di sini doang, sideways di sini doang, dan dia belum testing terhadap EMA 200-nya. Jadi bukannya hal yang nggak mungkin ketika memang kita lihat secara time frame daily-nya, ini akan disusul nih teman-teman ya dengan EMA 200. Jadi let's say dia bertahap, akhirnya let's say rejection gitu ya, bertahap masuk lagi ke sekitar 12-an dolar, dan di sini akan di follow up kembali atau dihampiri dengan EMA 200. Jadi memang di sekitar 12,3, 12,5 dolar. Ini menjadi area yang ideal mungkin untuk teman-teman bisa pertimbangkan buyback kembali atau reakumulasi kembali untuk si Chainlink. Ya, bisa dipantau juga di lower time frame-nya. Ya, ini menjadi beberapa pertimbangan ketika memang dia benar-benar breakdown ya. Itu aja dari saya. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.